Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Kali ini kita coba mengkaji suatu renungan dari Émile Zola ya. Émile Zola ini penulis Prancis yang cukup terkenal ya. Lahir 1840 dan wafat tahun 1902 ya. Jadi di akhir abad ke-19. Nah, Émile Zola ini pernah menulis tentang karakter manusia ya. Jadi dia mengatakan kita manusia ini seperti buku lah ya. Kadang-kadang umumnya orang itu melihatnya itu hanya dari covernya saja ya. Jadi orang menilai kita dari tampilan luarnya saja ya, umumnya ya. Oh, mungkin dia orangnya tinggi besar, bersih, pejabat ya, kaya raya. Nah, kemudian langsung menjudge ya. Ada yang minoritas yang mencoba membaca pendahuluan dari buku, introduction ya. Karena introduction ini kan sebenarnya menjelaskan tentang isi buku tapi secara general ya. Jadi mungkin ada orang yang mencoba memahami seseorang dengan secara umum saja ya. Tapi lebih baiklah dari hanya melihat covernya saja. Nah, kemudian banyak orang yang justru percaya dengan kritikus buku ya. Kritikus buku kan kita kadang-kadang ingin tahu kualitas buku. Oh, kita baca kritikus buku bicara apa sih tentang buku itu, dan biasanya kita langsung percaya gitu ya. Dan begitu juga terhadap manusia dalam kehidupan sehari-hari, kita kadang-kadang ya, bahkan sering ya, kita mencoba mempelajari orang dari kata orang lain ya. Dia bagaimana sih? Oh, bagaimana sih? Oh, dia baik, oh dia jelek dan seterusnya, dan kita biasanya langsung percaya ya. Nah, hanya beberapa orang yang menurut Émile Zola itu yang memahami betul buku tersebut ya. Dia mungkin membaca dari cover ke cover ya. Nah, saya pikir kata-kata hikmah dari Émile Zola ini penting kita ingat agar kita berhati-hati dalam menilai orang ya. Jadi terutama ini kalau kita menghadapi orang, jadi jangan sekali-kali kita menilai orang itu hanya berdasarkan tampilan luarnya saja ya. Mungkin yang nampak itu tidak menjelaskan apa yang orang itu yang sebenarnya ya. Saya ingat ada satu cerita ya dari sirah Nabawiyah ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua orang sahabat Nabi ya. Satu namanya Abdullah ibnu Ubay ya. Abdullah ibnu Ubay ini kita tahu dari Al-Quran dia tokoh kaum munafikun ya, di Madinah ya. Orangnya katanya ya handsome ya, tinggi besar. Kemudian kalau bicara itu eloquence lah ya, bicaranya baik dan segala macam. Dan berasal dari keluarga bangsawan ya. Bahkan dikisahkan sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, sebenarnya penduduk Madinah itu akan mengangkat Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin mereka di Madinah ya. Tapi begitu Rasulullah datang hijrah, ya Abdullah bin Ubay tersingkir. Mungkin ini salah satu alasan juga kenapa dia menjadi tokoh munafikun ya. Dia mengaku beragama Islam tetapi banyak tindakannya yang sebenarnya melawan Islam ya, mencoba mencelakakan Nabi ya.
kita banyak tahulah tentang sepak terjang Abdullah bin Ubay ini. Jadi kalau kita lihat covernya, Abdullah bin Ubay ini is very good ya. Orangnya dari keluarga bangsawan, kaya raya ya. Kemudian juga penampilan fisiknya tinggi besar, handsome ya. Bahkan diceritakan kalau bicara bagus sekali ya, eloquence. Nah, ada satu lagi sahabat Nabi yang namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau dari penampilan fisik, Abdullah ibnu Mas'ud ini berbeda 180 derajat dengan Abdullah ibnu Ubay tadi. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud ini katanya badannya kecil ya, mungkin agak kuntet lah kalau zaman sekarang ya, kakinya kecil ya. Kemudian juga dari keluarga yang bukan keluarga terpandang, bahkan mungkin dari keluarga budak dan segala macam ya. Jadi tidak ada orang yang menganggap lah. Jadi dia seperti orang biasa, bahkan dari lower class ya. Cuma Abdullah bin Ubay ini ya dia masuk Islam di awal-awal, kemudian imannya sangat kuat ya. Bahkan dia berani ketika umat Islam tidak boleh membaca Quran di Mekah, dia berani ya membaca Quran di Mekah sampai dipukuli orang di pasar ya. Nah, kalau dari covernya ya Abdullah bin Mas'ud ini ya orang kecil lah ya, rakyat jelata ya, nobody ya. Bahkan dari kelompok yang tidak dianggap ya, kelompok tertindas. Tetapi dari konten, nah Abdullah bin Mas'ud ini orang yang di kalangan sahabat itu punya apa ya, standing yang sangat baik ya. Beliau juga kalau membaca Quran katanya bahkan Rasulullah sendiri itu sampai menangis ya. Dan sesudah Rasulullah wafat, Abdullah bin Mas'ud ini hidup cukup lama, dia menjadi ulama ya, alim ulama, tempat fuqaha, tempat orang bertanya ya. Jadi saya menggunakan perbandingan antara Abdullah bin Ubay dan Abdullah bin Mas'ud ini dalam menjelaskan bahwa tampilan fisik atau kalau dalam hal buku menurut Emile Zola, cover itu bisa menipu ya. Abdullah bin Ubay bisa kelihatan hebat segala macam, Abdullah bin Mas'ud nggak ada apa-apanya secara cover, tapi begitu kita masuk ke kontennya, nah baru kelihatan berbeda 180 derajat ya. Karena dalam konsep Islam sebenarnya manusia itu statusnya, ketinggian apa ya, martabatnya itu bukan dari penampilan fisik, kekayaan, kekuasaan dan seterusnya ya. Banyak hadis yang mengatakan misalnya Rasulullah mengatakan orang yang terbaik itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Kemudian beliau juga pernah mengatakan orang yang terbaik adalah orang yang paling baik kepada keluarganya ya. Jadi kalau kita lihat Rasulullah sendiri mengatakan bahwa yang lebih penting itu aspek-aspek yang ruhaniah ya. Jadi kalau kita ingat konsep manusia dalam Islam pun kan sebenarnya kita ini sebenarnya manusia langit ya. Kita ini ruh dari sisi Allah yang ditiupkan atau ditempatkan ke dalam tubuh fisik kita ya, melalui perantaraan rahim ibu kita kemudian lahir ya. Jadi bisa saja seseorang itu punya penampilan fisik, punya raga, punya wadak yang kelihatannya keren, tapi ruhnya sebenarnya kotor ya. Tapi bisa juga seseorang itu kelihatannya penampilan fisiknya jelek ya,
tidak menarik gitu ya, tetapi justru ruhnya itu mantap ya, bercahaya dan seterusnya ya. Sama kayak buku ya, mungkin waktu kita kuliah dulu ya, kalau buku-buku yang penting itu yang sering dipinjam, di copy-copy gitu ya, penampilannya udah lecek gitu ya. Tetapi dalamnya itu karena sering dibaca dan segala macam itu ya isinya memang bagus, tapi karena sering dibaca, dipinjam teman kita, difotokopi, jadi kelihatannya lusuh luarnya ya, tapi kita isinya ya kita kita akui hebat ya. Tapi ada juga mungkin buku yang covernya bagus, segala macamnya dijilid baik segala macam, tapi isinya ya biasa-biasa saja ya. Nah, jadi saya pikir ini penting ya, apalagi di era modern sekarang ini ya, orang terlalu cepat tertarik kepada penampilan-penampilan fisik ya, hal-hal yang sebenarnya tidak esensial ya. Kita diajarkan oleh agama dan juga oleh ilmu hikmah dan kebijaksanaan bahwa esensi itu lebih penting daripada penampilan ya. Jadi jangan terpukau dengan penampilan fisik orang, dengan jabatan orang, dengan kekayaan orang ya. Cobalah kita menilai orang dari akhlaknya ya, dari karakternya, dari integritasnya ya. Meskipun orang itu tidak punya apa-apa, tidak menjabat apa-apa, tetapi kalau dia punya akhlak yang baik, karakter yang baik, integritas yang baik, kemudian adab yang baik, dan juga bermanfaat besar untuk sesama meskipun kecil ya, dia jauh lebih baik daripada orang yang tampilan fisiknya mungkin lebih wah, lebih keren ya, tapi justru banyak melakukan hal-hal yang tidak baik dan bahkan merugikan banyak orang atau bahkan merugikan bangsa dan negara ya. Nauzubillah min zalik. Semoga kita diberikan hikmah dan kebijaksanaan ya, sehingga bisa melihat mana yang esensial, mana yang tidak ya, mana yang the content of the book, mana yang hanya just the cover ya. Walau alam bisawab. Terima kasih untuk perhatiannya. Insya Allah kita bertemu lagi di renungan malam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.